5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita masih belajar bersama-sama di tema 6, Cita-citaku, subtema 2, Hebatnya Cita-citaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar juga adik-adik, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Ini cita-cita dari Patih Gajah Mada. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Nah, cita-cita Patih Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Jadi cita-citanya mungkin terlalu tinggi adik-adik. Tapi apakah Patih Gajah Mada menyerah begitu saja? Tentunya tidak adik-adik. Tahukah kamu usaha apa yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Nah, usaha yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada adalah dengan mengikrarkan yang namanya Sumpah Palapa dan berusaha sekuat tenaga menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lalu, tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Nah, untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkannya ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Ini usaha yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Adik-adik, cita-cita besar Patih Gajah Mada. Kita akan belajar tentang cita-cita dari Patih Gajah Mada ini adik-adik. Gajah Mada ini diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebayanya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat ini, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani adik-adik. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada ini membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram,
Tanjung Pura, Harupahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik atau Singapura sekarang. Nah, janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi namanya wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara bahkan lebih besar dari kawasan negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara itu meliputi Semenanjung Melayu, dari Malaysia dan Singapura juga masuk adik-adik, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Nah, ini kisah dari cita-cita si Patih Gajah Mada, diambil dari kompasiana.com adik-adik. Kalian sudah tahu ya, ternyata perjuangan Patih Gajah Mada untuk meraih cita-citanya mempersatukan kerajaan di bawah Nusantara itu sangat luar biasa adik-adik. Adik-adik, berdasarkan bacaan di depan, kita akan bersama-sama melengkapi peta pikiran tentang Patih Gajah Mada tadi. Asal-usulnya dari mana? Nah, Gajah Mada itu berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Dia lahir di daerah dataran Sungai Brantas ya adik-adik ya tadi ya. Lalu cita-citanya adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ini wilayah ya adik-adik ya. Bagaimana perjalanan karirnya? Perjalanan karirnya itu memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Bagaimana sikap dan nilai dari Patih Gajah Mada ini? Nah, sikapnya dia itu kerja keras, lalu terus menempa diri atau mau berlatih adik-adik. Nilai yang bisa kita pelajari dari Patih Gajah Mada ini adalah teguh pada pendiriannya karena dia sudah mengucapkan sumpah palapa. Nah, dia juga sungguh-sungguh untuk mewujudkan impian atau cita-citanya. Di sini ada puisi yang berjudul Mahapatih Gajah Mada karya D. Karitas. Mari kita baca puisi tersebut bersama-sama. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, takkan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Itu tadi puisi tentang Mahapatih Gajah Mada. Adik-adik, di sini ada percakapan nih. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Nah, adik-adik ya, kita harus bangga dengan kisah Patih Gajah Mada yang mempunyai cita-cita yang sangat membanggakan adik-adik. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah.
Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Amatilah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar adik-adik. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama juga? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Nah, mungkin masyarakat di sekitar kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mereka memiliki suku yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda pula. Adik-adik, lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan kelompok kalian. Kalian bisa membuat kelompok 2 atau 3 orang, lalu kalian mencari informasi dari kedua teman kalian itu tentang suku asal atau daerah asal mereka. Kalian bisa juga mencari keterangan sebanyak-banyaknya mengenai pulau asal, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan daerah mereka atau kebiasaan adat mereka. Lalu kalian bisa menuliskannya di sebuah karton adik-adik dan kamu bisa menghiasnya dengan baik. Lakukan wawancara dengan kedua temanmu untuk mengetahui hal berikut. Yang pertama, cara mereka bekerja sama. Yang kedua, cara mereka menghadapi perbedaan. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda. Lalu kalian bisa membuat bagan untuk membantu menyusun keterangan yang kalian dapatkan. Contohnya seperti ini adik-adik. Contohnya ya, misalnya ada Edo dan Dayu. Nah, kalian tuliskan nih, pulau asalnya dari mana, sukunya apa, bahasa daerahnya apa, pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa, kebiasaan adatnya apa. Nah, kalian juga bisa lengkapi pakaian adatnya, rumah adatnya itu dengan gambar juga bisa adik-adik. Nah, kesimpulannya, keragaman suku bangsa dan budaya yang ada akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara ini memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya adik-adik. Jadi kita itu kaya akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya, apa itu sumber daya alam dan apa saja jenis sumber daya alam itu. Nah, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Masih ingat ya adik-adik ya? Nah, beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa bentangan alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, di dalam sumber daya alam itu pasti dapat berupa bentang alam, ada sungai, danau, laut, sawah, hutan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar sumber daya alam, tempatnya dan manfaatnya. Misalnya sumber daya alam air, terdapat di mana? Oh, di sungai. Manfaatnya untuk apa? Mengairi sawah. Lalu sumber daya alam hewan, itu tempatnya di mana? Oh, di hutan atau bisa juga kita pelihara. Manfaatnya apa? Untuk bahan makanan. Lalu ada juga sumber daya alam kayu, terdapat di hutan. Itu untuk apa manfaatnya? Untuk bahan bangunan.
Sumber daya alam minyak bumi terdapat di tanah, terdapat juga di laut lepas adik-adik. Untuk apa manfaatnya? Untuk bahan bakar. Lalu sumber daya alam berupa batu itu terdapat di sungai. Manfaatnya untuk apa? Untuk bahan bangunan. Adik-adik, sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Misalnya kalau di daerah tempat tinggalnya Kak Citra, itu sumber daya alam yang banyak itu adalah kayu dari pohon-pohon adik-adik seperti jati, mahoni, dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat sekitar itu memanfaatkannya? Jadi kalau kalian misalnya di sekitar kalian itu banyak kayu, berarti sumber daya alamnya kayu seperti Kak Citra. Kalau banyak batu, misalnya di daerah Magelang itu banyak batu di sungai-sungai, itu bisa dimanfaatkan adik-adik. Kalau kayu bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kalau batu-batu juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Contoh lagi, bagaimana usaha masyarakat sekitar dalam menjaga dan memeliharanya. Nah, dalam menjaga dan memeliharanya, hutan di daerah Kak Citra ini dirawat dengan cara penanaman kembali kayu yang ditebang tadi dengan pohon yang baru adik-adik. Jadi mereka menebang pohon-pohon yang sudah tua lalu menanaminya kembali supaya tetap tumbuh dan hutan itu tidak gundul. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.